keluarga Kempot mau sharing tentang perawatan MPASI Kakak Kila. Yeay! Karena sebentar lagi Kakak Kila mau MPASI sekitar 2 mingguan lagi kurang lebih. Jadi aku mau sharing tentang perawatan apa sih yang aku siapin, dan kalau misalnya ada kekurangan atau ada salah-salah tinggal komen ya di bawah. Terus alat MPASI apa lagi yang lain yang wajib aku punya, komen di bawah, oke? Jadi persiapan MPASI yang pertama aku beli ini ada baby food processor. Nah di sini aku beli yang mereknya ini all new, yang seriesnya itu Michelin. Sebenarnya banyak sih series-series yang lain, cuman ini tuh kelebihannya selain dia punya fitur mengukus atau steaming, dia juga selain mengukus, steaming atau blending, kan tujuan utama kita beli baby food processor itu kan yang untuk steaming dan blending. Di sini juga ada fungsi-fungsi lainnya. Jadi dia itu bisa untuk warming juga, menghangatkan botol susu atau menghangatkan makanan yang kita taruh di chiller. Terus dia juga ada fitur sterilisasi, jadi bisa untuk sterilisasi botol susu, dan juga ada fitur keep warm. Jadi kalau misalnya kita mau menghangatkan makanan, misalnya anak kita belum bangun nih, kita mau menjaga makanan itu tetap hangat, ada di sini fiturnya. Dan di scaling ini untuk membersihkan si tangki airnya, karena mengukus butuh air kan. Nah terus di sini juga aku sukanya ada LCD-nya ya. Ada LCD-nya, jadi di sini tuh ada nunjukin timernya. Misalnya kita mau mau steaming daging 20 menit. Nah, di situ ada sisa waktunya nanti berapa menit lagi kayak gitu. Nah, nanti kita sekalian unboxing ya, oke? Jadi kita buka aja ya. Aku juga belum buka sih ini isinya baby food processor ini tuh dalamnya apa aja. Ini juga aku pertama kali buka. Jadi biasa ada kartu garansinya. Jadi aku pilihnya warna hijau Tosca. Sebenarnya ada beberapa warna pilihan, ada yang pink salmon, ada yang hijau Tosca. Nah, ini aku juga baru pertama kali buka. Wah. Nih, jadi dalamannya kayak gini. Ini tuh kita dapat untuk masak berasnya juga. Anak nasi buat masak berasnya kayak gini. Ini nggak tahu sih buat apa, nanti aku pelajari lagi ya. Terus ini kita dapat buat basket buat ngukusnya juga. Nih, ada 2 kan ini buat terpisah, tempat terpisah. Ini untuk spray pemisah antara basket yang satu dengan basket kedua. Jadi kalau nggak salah. Terus selanjutnya kita juga dapat ini inner lid. Jadi ini tuh penutupnya. Ada 2, ada yang inner lid, ada yang penutup ke 1, sama penutup kedua ini. Terus kita juga dapat spatulanya ini. Jadi kalau misalnya kan ini tuh kalau habis proses steaming tuh panas banget. Ini tuh fungsinya untuk ngambil, bisa disangkutin ke sini. Jadi giniin. Kayak gini. Terus dapat juga kita nih kalau misalnya kita masak nasi panas juga. Terus kita dapat si pencapit dari rice cookernya kayak gini. Gitu deh. Terus biasa ini dicolokin. Udah deh segitu. Dan ini juga ada LCD-nya. LCD-nya kalau misalnya ditampilin tinggal di gini aja. Bisa 45 derajat, jadi kita bisa lihat sini. Terus ini ada tombol-tombol nyalain, matiin, stop, start, terus steaming, terus blending, terus ini untuk sterilisasi, ini untuk warming. Udah deh. Dan ini ada tangkinya di sini, tangki airnya. Ini ada unlock, katanya kalau unlock ke sini. Tuh. Udah deh guys. Iya. Oke, barang selanjutnya yang aku beli yaitu ini Hagen. Jadi di sini tuh sebenarnya dia tuh tempat botol susu asip gitu, tapi aku beli ini buat storage food storage itu. Nah, soalnya kenapa aku pilih ini? Karena dia itu ada miliannya. Di sini sampai 150 mili, dan dia itu di sini
bisa ini, dia itu bisa disterilisasi dan dia juga bisa masuk freezer. Dan bukanya juga sama nutupnya tuh gampang, kayak cuman ditarik gini, nutupnya cuman ditekan ke bawah, udah deh beres. Dan ini juga kuat gitu. Nah di sini penjelasannya sih dia penutupnya itu rapat dan kedap udara juga, soalnya kan di dalam ininya tuh ada karetnya gitu. Jadi di sini kedap udara, jadi makanan yang kita taruh itu insya Allah terjaga kualitasnya. Nanti harganya aku cantumin ya di sini, dimasukin di foto di sini. Oke, nih kakak mau nih main. Nah terus ini juga udah BPA free, udah BPA free, dan dia juga kelebihannya si ini tuh bisa berubah jadi botol minuman. Jadi ada penutupnya itu ada spot terpisahnya juga, nanti aku masukin di gambar ya di sini. Ada spot terpisahnya yang bisa bayi itu bisa langsung minum. Jadi kalau misalnya ini udah nggak kepake jadi storage, food storage, bisa dipakai untuk minum. Dan ini juga bisa dan ini juga bisa ini apa tadi aku lupa lagi kan jadi. Dan di dalam kotak ini kita dapat 4 storage kayak gini, masing-masing 150 ml. Jadi misalnya kita mau untuk makan pagi, terus ini buat snack pure buah bisa. Jadi ada isinya 4. Guys, dah lanjut. Oke, untuk peralatan makannya, yang pertama aku beli ini silikon bib. Nah, kenapa aku pilih yang ini? Karena dia itu suka banget sama warna kuning. Jadi aku beli yang ini. Ini tuh dari mereknya Marcus & Marcus. Dan dia itu, kenapa aku beli yang silikon? Sebenarnya aku punya sih, nih yang kayak gini. Sebenarnya aku punya sih yang kain-kain gitu, tapi aku pengen aja punya yang silikon satu. Nah ini tuh. Jadi dia kalau misalnya ada sisa tumpahan makanan, dia bisa ketampung di sini. Dan tuh tinggal diginiin dan bisa di-adjust juga ininya. Jadi ada 3 lubang. Ya ini mau cobain ini. Iya. Dan ini juga ringan gitu guys bibnya. Jadi nggak annoying ke bayi, nggak bikin berat gitu loh. Nah kayak gini. Nanti kakak makan. Oke. Nah yang selanjutnya aku juga beli suction bowl. Ini juga sama dari Marcus & Marcus. Dan aku belinya warnanya senada warna kuning juga. Nih langsung buka aja ya. Kenapa aku beli yang suction bowl tipenya? Karena kalau misalnya kalau misalnya ditaruh di sini, misalnya di meja di permukaan, dia tuh nggak akan kemana-mana gerak gitu. Jadi dia tetap stay di sini. Nih, kayak dia taruh di kayak dia taruh di sini, dia tuh nggak akan kemana-mana, stay di sini. Dan aku juga beli yang ada tutupnya biar makanan tetap steril. Ternyata di dalam sini juga ini ada takarannya 150, nggak akan kelihatan kali ya. 150 sampai 300 ml. Jadi kapasitas dari si bowl ini tuh 300 ml. Nggak kelihatan ya. Terus di sini juga ada keterangannya kalau ini tuh microwave safe. Terus bisa dicuci. Terus dia ini ternyata bahannya food grade dan ini juga bisa tahan sampai 220 derajat Celcius. Makan. Nah jadi aku juga belinya ini, bisa ditutup juga. Tuh. Susah, nggak ada yang gampang kok. Nah, ini produk selanjutnya aku beli itu feeding spoon. Nah, feeding spoon ini juga atau sendok juga aku belinya sama yang mereknya Marcus & Marcus dan warnanya kuning. Jadi dia senada sama bib dan suction bowl-nya. Nah, di sini tuh tulisannya sih bisa dari 6 bulan dan ini juga terbuat dari silikon jadi lentur gitu, sama BPA free juga. Oke, dan ini juga steam sterilizer safe, jadi dia ini bisa disterilisasi juga. Nih, jadi kayak gini. Di sini ada gambar jerapahnya dan ini tuh lentur banget. Jadi kalau misalnya kita ngasih makan anak itu kalau kena gusi
akan melukai gusi anak gitu loh. Nah ini deh, lentur banget ini. Tada, udah. Selanjutnya produk yang aku beli lagi, sebenarnya ini aku biar kayak anak-anak Korea gitu loh. Dari dia bisa pakai ini apa, sumpit. Jadi aku beli sumpit untuk baby gitu. Di sini ada tulisannya untuk 3 bulan ke atas. Dan aku beli juga dari mereknya Marcus. Jadi warnanya juga aku senadain warna kuning dan di atasnya juga ada jerapahnya. Aku beli ini jadi anaknya tuh bisa nyelipin jarinya di sini pas lagi makan. Nih, jadi kalau misalnya kita masak noodle, mie ataupun pasta atau apa yang bisa dicapit pakai sumpit, dia bisa. Dan ini tuh ada spare part untuk pencapit ini rest tangannya gitu, jarinya untuk sandaran jarinya. Coba Kak, nih. Iya, nih ini. Ya dia lebih tertarik suction baunya nggak apa-apa. Selanjutnya, aku beli juga spoon. Ya, jatuh. Aku beli juga spoon dari Beaba. Ini tuh ada, sebenarnya dari Beaba ini ada 2 stage. Jadi yang pertama itu first meal silicone spoon. Jadi untuk yang 6-8 bulan gitu. Terus aku juga beli yang second age. Jadi ini untuk 8 bulan ke atas dan ini tuh ada case-nya gitu. Kalau yang ini. Kalau yang ini aku beli yang untuk 4 bulan ke atas. Ini. Coba kita buka dulu ya. Kakak. Oh iya, nih ininya juga lentur. Tuh. Ini enak sih buat nyuapin anak. Kayak gini. Ini yang first age. Ininya lentur juga sama. Oke. Terus selanjutnya aku juga beli yang ini untuk 8 bulan ke atas kan, yang ini bener. Dapat casingnya juga, tapi ini udah termasuk sendok sama garpunya. Jadi ini enak banget buat dibawa traveling. Udah ada case-nya gitu. Coba kita buka, oke? Kalau yang ini nggak silikon sih, tapi ini dari plastik. Coba kita baca dulu. Ini nggak ada tulisannya sih. Tapi ini kayak dari plastik gitu, dan itu biasanya kalau anak udah bisa pegang sendok sendiri. Nih, bisa. Dapat sendok dan garpu. Selanjutnya yang aku beli yaitu ini straw cup. Jadi aku nggak beli sippy cup. Jadi aku awal-awal mau ngasih lewat sama sendok aja sekalian disuapin. Soalnya kan awal-awal emang minum air putihnya itu cuman di sela-sela makan aja. Jadi aku juga ngasihnya nanti aja sekalian pakai yang Hagen storage food tadi, food storage tadi. Nah ini aku beli untuk straw cupnya, ini untuk 7 bulan ke atas. Tapi aku banyak baca-baca sih, katanya ada juga yang dari 6 bulan tuh udah bisa pakai straw cup. Jadi aku nggak beli sippy cup, takutnya mubazir gitu. Jadi aku langsung aja beli straw cup. Nah di sini ya jatuh lagi. Di sini aku beli mereknya Richel. Ini tuh Japan brand gitu. Coba. Dan ini juga BPA free dan bisa safe buat disterilisasi. Oke. Ini si strawnya lembut banget ininya. Jadi lentur. Ini tinggal buka. Dan ini kapasitasnya 200 ml. Oke, lanjut dapet. Jadi untuk rak sterilisasinya aku nggak beli rak sterilisasi khusus untuk piring sama gelas. Nah kan karena aku waktu dulu kuliahnya di FKG, aku punya alat sterilisasi untuk yang stainless steel yang ini sama yang non stainless steel di sini. Jadi aku mau pakai yang rak atas aja ini untuk sterilisasi alat makannya gitu. Ini raknya juga lumayan besar lah, bisa dipakai dialihfungsikan dari mensterilisasikan alat gigi menjadi peralatan makan karantina. Nih
Kalau ini buat sterilisasi stainless steel, tapi kayaknya kan nggak ada alat makan yang dari stainless steel kan kalau untuk bayi, jadi nggak apa-apa aku pakai yang rak atasnya aja. Gitu deh. Selanjutnya, tadi kan udah tuh untuk peralatan feeding setnya. Sekarang aku juga nyiapin untuk peralatan persiapan MPASI-nya. Jadi untuk nyiapin makanannya, yang pertama aku beli talenan yang itu isinya 3, dan itu ukurannya pas gitu loh, kayak nggak terlalu besar, kayak pas untuk motong-motong makanan bayi. Isinya tuh 3. Dan itu aku belinya di IKEA. Nanti aku taruh harganya ya, karena lupa aku juga. Jadi dan itu kenapa aku belinya 3, karena aku baca-baca talenan untuk bahan makanan mentah sama yang udah matang tuh dipisah. Jadi kayak misalnya makanan mentah, daging, ikan, terus untuk buah, untuk sayur juga harus dipisah. Jadi aku beli yang isi setnya 3 kayak gini. Terus sama juga untuk pisaunya, aku misahin dari pisau keperluan rumah tangga, karena kan pisau keperluan rumah tangga udah dipakai buat motong segala macem lah, takutnya jadi bau dan nggak steril lagi, jadi kotor gitu. Aku beli juga, ini isinya 3 juga, jadi aku pisahin juga untuk buah, untuk sayur, untuk bahan makanan mentah. Dan ini juga aku belinya di IKEA, udah isi set pisau isi 3 gitu. Dan selanjutnya aku juga beli ini peeler untuk motong sayur, kulit sayur atau kulit buah. Ini juga aku belinya di IKEA. Aku juga misahin dari peralatan rumah tangga, karena biar nggak kecampur-campur aja, jadi alat makan untuk bayi khusus gitu. Dan selanjutnya aku juga beli ini di IKEA juga. Jadi ini tuh kayak tempat nyuci sayuran atau buah. Nih, aduh, cuci. Nanti udah dicuci, ininya tinggal diangkat buah sama sayurnya, terus air bekas cucinya tinggal dibuang deh. Nah, selanjutnya aku juga beli ini. Tada! Ini tuh alas untuk ngeringin ini peralatan makan yang udah kita cuci. Jadi itu lumayan cukup gede juga, panjang lebarnya. Jadi kalau misalnya sendok udah cuci, taruh sini biar cepet kering. Terus misalnya ini udah cuci, diginiin. Gitu deh. Terus aku juga untuk deterjen nyuci peralatan makannya aku pakai yang khusus bayi juga, jadi nggak pakai untuk peralatan rumah tangga. Aku pakainya Sleek aja yang gampang ditemuin, ada di supermarket. Jadi ini tuh udah food grade dan bisa untuk perlengkapan makan bayi, pencuci botol dan pencuci dot. Dan ini juga ada formula stain removal. Jadi kalau ada pewarnaan gitu di mangkuk atau di ini bisa kayak ini. Paraben free juga. Terus aku juga beli ini cairan pencuci buah, sayur. Dan itu katanya juga safe buat baby. Jadi nggak ada kandungan sabun, no soap agent. Terus nggak mengandung busa, no foam, no perfume juga. Jadi itu kayak food grade gitu si pencuci buah dan sayurnya. Jadi aku beli ini juga. Oke deh. Dan yang terakhir aku mau review itu kursi makannya. Jadi kursi makan itu sebenarnya ada 2 tipe. Ada yang booster seat yang aku beli sekarang, sama ada yang kursi bayinya itu tinggi, jadi bisa sepantar orang dewasa. Nah, kenapa aku belinya yang ini, yang mau aku tunjukin, karena aku pertimbangan tempatnya juga, karena kan aku di kontrakan ini nggak terlalu luas, jadi aku belinya yang seukuran gini aja. Dan ini juga aku baca-baca bisa sampai umur 4 tahun gitu. Nah, kalau misalnya kalian teman-teman mau beli yang tinggi, yang bukan booster seat, yang sepantar kursi orang dewasa, itu bisa kalau misalnya lahan di rumah kalian itu besar. Kalau di aku sih aku pilih yang ini soalnya bisa dibawa kemana-mana juga gampang, dan bisa kita pindah-pindahin. Dan sebenarnya ini juga bisa ditaruh di kursi makan dewasa, bisa dicangkokin gitu loh. Nih kita lihat ya.
Nah, untuk si booster seatnya sendiri aku beli yang mereknya itu Ingenuity. Kenapa aku beli yang merek ini? Soalnya aku baca-baca reviewnya juga. Dia ini kokoh dan emang bener kokoh. Terus dia itu si ininya tabelnya itu bisa dilepas pasang dengan mudah. Nih, kayak gini. Nih, terus bisa diselipin di sini. Jadi nggak makan tempat kalau mau dibawa kemana-mana. Dan kalau mau ngambilnya juga gampang banget, tinggal di sini. Terus ini juga kalau misalnya anaknya udah agak gede, terus ininya kakinya nggak cukup, ini tuh si yang hijau yang atas, lapisan atas ini tuh bisa dilepas juga. Ini kan lapisan atasnya kayak empuk gitu, bisa dilepas. Terus kalau mau pasang tabelnya tinggal dipasang. Oh, ini juga ada safety beltnya di sini. Nih, ini dipasangnya gampang banget juga, tinggal dicekrek. Tuh, udah. Jadi ini tuh bisa didudukin juga di kursi dewasa. Terus gampang dibawa kemana-mana dan itu varian warnanya banyak banget. Jadi recommended deh kalau menurut aku. Nanti harganya aku tampilin di sini. Apa? Sini. Iya, enak ya duduk di sini ya, empuk gitu. Ini jadi nggak keras gitu. Tapi kelemahan dari si booster seat ini tuh emang tabelnya itu kecil ukurannya, beda sama yang kursi yang tinggi gitu, yang seukuran kursi dewasa itu pasti ukuran tabelnya itu lebih lebar daripada yang ini. Oke. Nah, segitu aja persiapan MPASI Kanakila dan reviewnya dari kita. Nah, kalau misalnya teman-teman punya rekomendasi lain tentang barang apa lagi yang harus aku punya untuk persiapan MPASI, bisa komen di bawah. Sebenarnya aku juga masih bingung sih kalau misalnya kita udah beli food processor, apa kita harus punya slow cooker juga atau gimana kayak gitu. Terus kayak aku beli mangkuknya itu cuma satu dan aku juga belum tahu sih kebutuhannya nanti berapa. Nah, teman-teman bisa komen sebenarnya mangkuk tuh butuhnya berapa biji sih, terus sendok harus punya berapa biji dan lain-lainnya. Terus jangan lupa juga kalau teman-teman suka sama video ini, subscribe channel kita, like dan komen juga. Terus kasih masukan dong ide kita kedepannya bikin video tentang apa lagi, oke? Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah!